Shalom saudara, jumpa lagi bersama saya Patrice Smith di channel saya. Saudara, di video ini saya hendak menanggapi sebuah cuplikan khotbah dari yang terkasih anaknya Pendeta Erasto Sabdono. Mungkin beberapa dari saudara sudah pernah mendengar cuplikannya ini, di mana dia mengindikasikan bahwa Yesus pernah tidak sebagai Tuhan. Dan Yesus juga pernah berkemungkinan atau memiliki potensi seperti cowok-cowok manusia biasa yang lain yang genit, yang suka membedakan perempuan dari wajahnya, mana yang cantik, mana yang jelek. Untuk lengkapnya mari kita dengarkan cuplikannya yang viral yang beredar ini. Sama seperti Tuhan Yesus, waktu itu belum jadi Tuhan ya, masih jadi manusia ya. Waktu itu belum jadi Tuhan ya, masih jadi manusia ya. Waktu itu belum jadi Tuhan ya, masih jadi manusia ya. Dia tahu ketika aku mulai besar dan aku mulai suka sama si A. Karena cewek-cewek Yahudi itu cantik. Salutnya siapa? Gal Gadot. Nah, apakah Tuhan gak merasakan ketika dia di umur seperti kalian dan Tuhan Yesus waktu itu masih berkata sama temennya, "Weh bro, cakep tuh." Kira-kira gitu gak? Belum tentu ya, belum tentu ya. Tapi dia tahu mana yang cantik, mana yang kurang. Mana yang cantik, mana yang kurang. Nah guys, setelah videonya, guys, memang di dunia digital ini itu orang bisa dengan mudah menyebarluaskan pikirannya yang sesat ya. Sesat atau dengan kata lain itu keliru dan tidak tepat sesuai pengajaran yang semestinya dalam sebuah agama. Seperti yang baru kalian lihat tadi. Di dalam ajaran Kristen yang fundamental, Yesus itu bukanlah satu pribadi yang bisa dipisahkan. Bahwa ada saat di mana dia hanya manusia dan ada saat di mana dia hanya Tuhan. Dalam ajaran Kristen yang sah, yang benar, sesuai dengan agama Kristen Protestan, sesuai dengan kredo agama Kristen, itu Yesus semenjak kekal sampai kekal, dia adalah Tuhan. Dia adalah firman yang bersama-sama dengan Allah, yang juga adalah Allah itu sendiri, yang menjadi manusia tanpa kehilangan naturnya sebagai Tuhan. Dia adalah natur ilahi yang mengenakan natur ciptaan ke dalam dirinya sebagai Allah. Mungkinkah Allah mengenakan natur ciptaannya sendiri ke dalam dirinya? Tentu mungkin, dia Tuhan kok, nggak ada yang nggak mungkin bagi dia. Dia yang kekal bersedia menjadi daging yang fana. Dia yang gak bisa dilukai, kini bisa dilukai. Dia yang gak bisa mati, kini bisa mati. Semuanya demi supaya dia bisa menebus kita orang berdosa. Yesus adalah Allah yang penuh cinta kasih. Dia oleh karena cintanya kepada manusia, dia rela mentaati Allah Bapa yang berkenan manusia menikmati pengorbanan anak tunggalnya yang Bapa kasihi. Saudara-saudara, gak ada titik di mana Yesus hanya sebagai manusia biasa. Yesus itu gak pernah hanya manusia. Malahan sebaliknya, ada keadaan di mana Yesus itu nggak memiliki natur manusia di dalam dirinya, yaitu pada saat Yesus belum dikandung di dalam rahim Bunda Maria, sebelum dia berinkarnasi. Lalu tiba-tiba seorang anak yang di pundaknya ada nama besar bapaknya, yaitu Pendeta Erasto Sabdono, mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen, yaitu kalimat seperti Tuhan Yesus waktu itu belum jadi Tuhan ya. What bro? Waktu mana Yesus belum jadi Tuhan? Ini adalah penyataan yang sesat teman-teman, yaitu nggak sesuai dengan doktrin Kristen yang alkitabiah. Kemudian dalam cuplikannya dia mengatakan bahwa Yesus itu seperti cowok-cowok manusia biasa yang berdosa yang lain, yang suka membeda-bedakan wanita dari paras atau kecantikannya, mana yang cantik, mana yang nggak cantik atau yang kurang. Saudara-saudara, memang Yesus juga adalah manusia biasa, tapi yang membedakan Yesus dengan manusia biasa yang lain adalah Yesus itu nggak berdosa. Yesus adalah Allah sendiri dan Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Meski dia manusia, dosa itu nggak bisa hidup di dalam Yesus. Karena gimana dosa bisa hidup di dalam Allah? Karena Yesus juga adalah Allah. Jadi saudara harus ngerti bahwa Yesus memang pernah menjadi seorang cowok-cowok, tapi dia nggak memiliki pandangan sama seperti cowok-cowok biasa yang telah dikandung dalam dosa semenjak di rahim ibunya. Beda dengan Yesus yang dikandung di dalam rahim Maria yang masih perawan, dikandung oleh Roh Kudus. Beda tentu dengan cowok-cowok kita yang dikandung terjadi oleh karena bibit dari orang tua kita, dari ayah kita, bapak kita. Yesus nggak begitu. Yesus tidak menilai keindahan dari bentuk wajah, bentuk hidung, alis, mata, bibir, lesung pipi, warna kulit. Enggak. Yesus melihat bahwa setiap ciptaannya itu mulia dan akan mendatangkan kemuliaan. Jika Alkitab pernah memberi penilaian bahwa Daud elok parasnya, Ribka itu cantik, Sarah itu cantik, itu bukan berarti Alkitab mau mengajar kita bagaimana membeda-bedakan manusia dalam sudut pandang tampang atau wajahnya. Tapi kenapa ada kata-kata seperti itu di Alkitab? Itu dikarenakan Alkitab mau memberitahukan kita tentang keindahan sikap yang terikat dengan paras orang itu, dengan
tampangnya dia. Karena bagi Alkitab, kecantikan, keelokan, paras yang cantik dan elok itu nggak ada artinya jika tidak disertai dengan takut akan Tuhan. Artinya bagi Tuhan, wajah yang buruk atau cantik itu nggak ada. Yang ada adalah sikap yang buruk atau sikap yang cantik, yang baik. Dan itu terikat dengan bagaimana dia tampil dengan orang tentunya. Bagi Tuhan, kecantikan yang menurut kita cantik itu nggak ada artinya. Karena ingat Amsal 31 ayat 10, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. So clear. Gak mungkin Yesus seperti yang dikatakan oleh anaknya Pak Erastus tadi. Gak mungkin. Saudara-saudara, kita harus waspada dalam mendengar pengkhotbah. Bukan karena dia anak seorang pendeta besar, bukan karena dia pendeta terkenal, bukan karena dia lahir dari keluarga hamba Tuhan, bukan. Perhatikan pengajarannya. Jika benar, terus dengarkan dia. Jika salah, berhenti dengarkan dia sampai dia membuat klarifikasi, memohon maaf, dan mulai mengajarkan yang benar. Baru dengarkan dia lagi. Kalau nggak mau bertobat, tinggalkan dia. Kita nggak akan masuk neraka karena meninggalkan gereja yang pengajarannya sesat. Ya, saudara, kita mungkin belajar dengan Romo Deso ya, yang ketika dia salah ucap atau salah bicara, dia langsung mengklarifikasinya bahwa memang dia telah salah melakukan satu argumentasi. Dan itu bagus, itu baik. Gak sama dengan pendeta yang lain yang ketika terima kritik, dia masa bodoh, gak mau melakukan klarifikasi, gak mau mengakui bahwa dia salah. Saudara, mengakui kesalahan adalah hal yang sangat mulia, bukan? Saudara-saudara, share video ini supaya kita tarik orang-orang, sahabat kita, ya, keluarga kita yang bersekutu di dalam gereja, yang gak membawa mereka kepada pengenalan akan Kristus yang benar. Jangan polos lah. Alkitab sudah katakan bahwa memang ada nabi palsu, ada Injil palsu, ada pengajar sesat yang mengarahkan orang bukan kepada kitab suci, tapi kepada keuntungan pribadi si pemimpin gereja. Bahkan mungkin terjadi di gereja kita sendiri. Jika pendeta di jemaat itu nggak ngerti teologi, nggak paham ajaran yang benar, dan nggak membawa engkau kepada pengenalan akan Allah, keluar, out. Tinggalkan gereja itu sampai pendeta itu bertobat dan belajar lagi. Jangan sia-siakan jiwamu dengan duduk 2-3 jam mendengarkan sampah yang keluar dari mulut pendeta. Lebih baik kau tidak ke gereja, ya, tapi dengar khotbah dari YouTube. Jika tidak menemukan gereja yang benar di sekitar yang lain, lebih baik engkau dengar khotbah dari YouTube dari pendeta yang pengajarannya benar, yang kredibel, daripada engkau duduk di gereja tapi khotbahnya dari awal sampai akhir hanya bahas hal-hal praktis-praktisnya saja dan menganggap doktrin gak penting. Kalau gereja Anda sudah seperti itu, saya katakan demi nama Tuhan yang punya gerejanya, tinggalkan pendeta itu. Keluar dari sana sampai dia bertobat, atau sampai pendeta itu diganti dengan pendeta yang lain yang benar-benar memiliki beban yang murni dalam melayani firman Tuhan bagi jemaat. Saudara-saudara, kalian tahu apa yang saya korbankan demi mengatakan kebenaran kepada kalian lewat channel ini? Saya korbankan banyak hal. Dan hidup saya penuh risiko, tapi saya percaya Tuhan menyertai saya. Mari teman-teman jadi jemaat yang tegas. Jika pendeta mengajar yang salah, tegur dia, beritahukan apa yang benar. Jika dia bertobat, rangkul dan izinkan dia terus melayani firman Tuhan di mimbar. Tapi jika dia ngotot dengan ajaran yang salah, ya, dia sombong bahwa dia bisa menciptakan ajaran yang baru, cari gereja lain. Cari yang hamba Tuhannya takut akan Tuhan, bukan takut kepada atasan atau tinggi hati mau menciptakan teologi sendiri. Itu goblok namanya. Keluar, tak peduli berapa miliar kau sudah sumbangkan di gereja itu yang membuat kau sulit meninggalkan gereja itu. Apa untungnya uang bagimu? Apakah uang adalah Tuhanmu? Kan enggak. Tinggalkan. Tuhan bisa izinkan kau membangun di gereja lain, di satu denominasi, tapi yang pendetanya mengajar yang benar, ataupun di luar denominasi. It's okay kok. Saudara-saudara, kiranya video ini memberkati saudara sekalian. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya ke grup WA, ke FB. Berikan komentar yang membangun. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.